Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis Mbak soal pelumasan, karena ada ya beberapa orang yang mengeluh, oh pakai oli mesran itu panas, ada juga yang pakai oli itu panas. Panas oli bisa terjadi karena macam-macam hal ya. Penulis ya lebih fokus untuk memilihkan apa jenenge ya, oli macam gimana yang bisa mengurangi panas mesin. Tentu penyebabnya itu juga penting, tapi penulis ini memperkirakan penyebabnya itu berdasarkan testimoni pakai oli yang dingin dan panas. Jadi dari beberapa testimoni ya, penulis simpulkan bahwa oli yang dingin itu seringkali adalah oli yang aditifnya banyak. Jadi misal sama-sama HDO, Delvac MX dengan Rimula R4X lebih dingin Rimula R4X. Kalau biasanya pakai oli bukan Fastron, Prima XP gitu ya. Kalau Prima XP nggak terlalu ya. Apa ya contohnya ya, oli yang ya, wis anggap aja oli bengkel lah, oli Idemitsu gitu ya. Terus kemudian pakai sel Rimula R4X, itu pasti lebih dingin. Terus perbandingannya antara mesran SE40 dan mesran B40. Pakai mesran B40 lebih dingin. Jadi mesran B40 itu lebih banyak aditifnya daripada mesran SE40. Terus apa maneh? Oli-oli yang dingin itu, oh ya kayak Delta Loop, kayak BM1. Kalau awal-awal ya, kita nggak ngomong yang pemakaian sesudah berapa ratus kilometer, tapi setelah ganti olinya ya, ketika olinya masih belum rusak. Nah itu orang sering ngomong pakai BM1 itu dingin. Pakai apa maneh? Komang contohnya tadi. Lali Adnok itu ya dingin. Pakai Fastron diesel itu juga dingin. Pakai Fastron yang 15W40, 15W50 dan 10W40 ya. Terus apa maneh sing dingin itu ya, yang oli populer. Kalau Shell yang cuma oli diesel tok ya, oli Castrol nggak pernah denger. Oli lupa wis. Jadi penulis simpulkan bahwa oli yang bikin dingin itu yang aditifnya banyak. Aditif itu bisa dirasakan ya. Kita mungkin kalau pakai acuan uji oli ya, uji partikel, oh zincnya sekian, oh molinya sekian gitu ya. Entah ya, tapi penulis pakai suara halus saja lah, karena yang uji lab itu ya takutnya cuma rekayasa ya, soalnya kadang ada orang yang ngomong ngirim barang yang sama ke lembaga uji oli, kok hasil ukurnya beda. Barang yang sama dikirim ke dua lembaga uji oli, kok hasilnya beda. Ya tapi kita pakai yang aja lah, yang kalau dipakai di motor bisa ketahuan. Aditif yang penulis maksud itu adalah
aditif yang ketika motor misalnya dibiarkan idling ya, itu suara mesin makin lama makin halus. Ketika jalan kecepatan 30 itu makin lama makin halus, getaran makin lama makin minim. Apa maneh, kebanyakan oli seperti itu ya. Ada juga sih yang butuh dipakai ngebut dulu baru halus, itu ya beda lagi. Tapi dari cerita-cerita itu kayaknya yang lebih berpengaruh adalah yang kalau jalan di RPM rendah atau RPM menengah, terus makin lama makin halus, getaran mesin makin berkurang, seperti itu. Jadi oli-oli yang pakai aditif itu cenderung bikin mesin dingin. Penjelasannya nanti. Terus selain itu juga yang sangat kaya aditif pun bikin mesin makin dingin. Jadi ada dua hal ya yang menurut penulis bisa membuat aditif oli itu yang banyak aditifnya jadi bikin mesin dingin. Yang pertama adalah ketika olinya mempunyai anti-aus yang baik. Jadi ketika oli itu menyebabkan mesin jadi makin halus suaranya, menyebabkan getaran makin minim, artinya oli itu mengurangi friksi ketika timbul gesekan. Jadi gesekan antara komponen, antara part, antara logam dengan logam itu tidak selalu terjadi. Nah, cuma kalau pas olinya licin, gesekan yang sudah terjadi ini akan dikurangi. Yang lebih bagus lagi kalau gesekannya dihindari. Kok bisa dihindari? Karena ada oli, lapisan oli di antaranya. Yang gesekan yang menyebabkan panas, yang menyebabkan panas itu adalah ketika terjadi gesekan antara logam dengan logam ya, secara langsung tanpa ada lapisan oli di antaranya. Kalau masih ada oli di antaranya, gesekan itu tidak terjadi karena ya logamnya nggak saling bersentuhan. Nah, untuk mencegah gesekan ini ada dua, seperti penulis jelaskan sebelumnya. Ada dari kekentalan, ada dari film strength. Film strength itu daya dari sifat molekulnya ya. Molekulnya bisa menahan lebih baik, walau misalnya kekentalannya lebih encer. Kalau yang dari kekentalan sudah jelas, oli lebih kental, lebih kuat menahan tekanan. Nah, panas yang terjadi karena olinya nggak kuat menahan gesekan, itu sepertinya bukan yang paling utama. Karena bisa jadi gesekan yang terjadi itu bakal diredam oleh aditifnya. Jadi sepertinya antara film strength kekentalan dengan aditif, itu aditif dulu yang lebih kuat. Oli baru terasa mulai panas ketika aditif itu sudah habis. Jadi aditif kan bisa habis ya. Nah, kalau aditif sudah habis, nah wis itu. Karena cuma mengandalkan olinya, dan olinya misalnya biasanya sudah rusak, sudah terlalu encer, ya jadi timbul panas. Tapi intinya adalah yang membuat
mesin dingin itu adalah aditifnya. Sementara itu soal kekentalan, soal film strength itu nomor 2. Kita ngomong soal panas mesinnya. Terus alasan kedua mengapa kok mesin bisa lebih dingin karena oli yang aditifnya banyak adalah karena kalau aditifnya banyak, pembakaran tidak akan bisa full, tidak bisa sempurna. Pembakaran itu kan sumbernya panas. Oli yang aditifnya banyak akan membuat pembakaran tidak sempurna. Tidak sempurna karena aditif yang berlebihan akan mengurangi performa, akan mengotori ruang bakar. Nah, inilah alasannya mengapa kok aditif itu dibatasi. Padahal aditif kan bikin licin ya, makin banyak makin bagus, tapi dibatasi. Kalau dari pabrik oli normal jarang menjelaskan efek pengurangan performa ini. Yang lebih banyak adalah kalau di oli balap, oli racing. Jadi di oli racing itu ada yang ngomong soal aditif ZDDP, karena untuk balapan aditif anti depositnya, anti keraknya itu nggak begitu penting. Jadi untuk oli balap aditif mungkin kalsium atau magnesium itu mungkin nggak ada sama sekali, nol. Yang lebih penting adalah ZDDP-nya. Nah, ZDDP sendiri kan bikin licin. Itu dari pabrik oli racingnya nggak adu paling banyak, tapi yang diadu adalah resep ideal. Jadi resep ideal ini antara pabrik oli racing satu dengan yang lain beda-beda. Jadi ada yang ngomong, oh yang pas 2500 ppm, oh yang pas 2000 ppm, oh yang pas 1800 ppm. Jumlahnya beda-beda. Jumlah beda-beda karena rasio ideal menurut tiap pabrikan beda-beda. Nah, ini juga berarti kalau terlalu banyak nggak bagus. Jadi dari pabrik oli racing manapun punya pendapat bahwa aditif yang terlalu banyak nggak bagus. Mengapa nggak bagus? Karena bisa mengotori ruang bakar. Jadi kalau soal terlalu banyak aditif itu lebih banyak keterangannya di oli balap. Kalau di oli bukan balap, oli harian, aditifnya sendiri sudah dibatasi. Dibatasi karena demi kesehatannya catalytic converter dan DPF. Jadi aditif spas ya, terutama sampah dari aditifnya, spasnya itu dibatasi, dibuat minim ya. Kalau dari aturannya API, kandungan fosfor atau sulfurnya itu dibatasi antara 600 sampai 800 ppm. Jadi pembatasan seperti itu membuat ya oli-oli modern sekarang tidak terlalu membuat kotor ruang bakar. Ya tentu kalau oli diesel di mana kandungan spasnya cukup tinggi itu beda lagi ya ceritanya. Nah, itu ya dua hal itu ya yang menurut penulis membuat oli yang membuat oli dengan banyak aditif jadi bikin mesin dingin. Nah, jadi misalnya kalau merasa mesinnya itu panas, pilih olinya yang aditifnya banyak. Oli yang aditifnya banyak itu ya kalau misalnya dipakai jalan makin lama makin halus. Nggak penting suara mesin awal kasar, yang penting ketika sudah dipakai agak lama jadi halus. Nah, yang dicari oli seperti itu.
Kalau dari merek ya Rimulair 4X, Ravenol TSI, Adnoc, DM1, apa maneh, Moto Multi Power, oh ya, lupa lah, wes gitulah kira-kira. Kalau dari oli Pertamina-nya ya Fastron 15W50 itu termasuk banyak, oli Mesran B40 termasuk banyak. Silahkan dicoba oli-oli itu. Ya wes lah, itu aja. Jadi kalau penurut sendiri sih nggak begitu peduli ya dengan panas. Yang penting mesin bisa halus, wis titik. Oli juga penulis lebih suka Mesran SE40 sih sebenarnya. Kalau misalnya merasa kurang aditif, dicampuri gasoli G1000. Tapi ini penulis lagi pakai Mesran B40 ya, yang ya dicampuri minyak goreng, gasoli G1000. Oli mesinnya sendiri cuma 500 ml kalau nggak salah, 550 mungkin. Tapi ya ternyata Mesran B40 terbukti lebih baik daripada oli-oli yang lain ya. Terbukti lebih baik dari oli yang 2 kali lebih mahal, 3 kali lebih mahal, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Biasanya oli-oli ya lain sudah kasar, ini masih halus. Terserah, ini dianggap nggak fair karena sudah dicampuri minyak goreng, tapi ya dengan resep ini membuktikan bahwa untuk bisa mendapatkan oli yang awet ya, yang bikin halus mesin lebih lama, getaran minim, performa oke, itu juga nggak mahal. Kalau diperhitungkan biaya per liter mungkin ya 30.000 lah, murah kan, 30 seliter. Mesran B40 nya penulis beli berapa? 44.000, tapi filmanya 22.000. Terus gasoli G1000 nya berapa? 30 berapa ya, 35 mungkin seliter. Lebih ya berarti ya, bukan 30 ribuan ya, 35 mestinya ya rata-ratanya ya. Ya wis lah, tapi yang jelas kan termasuk murah lah segitu. Dibanding oli Delta aja masih lebih murah kan. Ya wis, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.